Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Aziz dari kelas 12 IPS 1 akan menyampaikan materi tentang peluang. Yang pertama, apa sih peluang itu? Peluang adalah angka atau besaran yang digunakan untuk mengekspresikan seberapa mungkin suatu terjadi. Di sini saya akan menjelaskan 5 materi. Yang pertama, peluang empirik dan frekuensi relatif. Yang kedua, ruang sampel. Yang ketiga, peluang teoretik. Yang keempat, peluang komplement. Dan yang terakhir, frekuensi harapan. Nah, materi pertama yaitu peluang empirik atau frekuensi relatif. Frekuensi relatif adalah banyak kejadian A sama dengan banyaknya percobaan. Misalkan contoh, pada pelemparan sebuah koin sebanyak 10 kali, ternyata muncul gambar sebanyak 4 kali dan muncul angka sebanyak 6 kali. Maka peluang empirik gambar sama dengan 4/10 dan peluang empirik angka sama dengan 6/10. Materi yang kedua yaitu ruang sampel. Ruang sampel dilambangkan oleh huruf S. Apa sih ruang sampel itu? Yaitu himpunan semua kejadian yang mungkin dari suatu percobaan. Nah, saya beri contoh dari pelemparan sebuah koin. Koin terbagi menjadi 2, yaitu angka dan gambar. Jadi, N, S sama dengan 2. Kalau dari pelemparan sebuah dadu nih, dadu terbagi menjadi 6 angka, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi N, S sama dengan 6. Oh iya, apa sih titik sampel? Nah, titik sampel ini adalah bagian dari ruang sampel tersendiri, yaitu seperti dari contoh pelemparan sebuah koin. Titik sampelnya adalah angka atau gambar. Nah, kalau pelemparan 2 koin gimana? Yaitu kemungkinan yang terjadi adalah angka sama angka, angka sama gambar, gambar sama angka, dan gambar sama gambar. Yaitu kemungkinan yang terjadi adalah 4. Kalau pelemparan 3 koin, yaitu kemungkinannya adalah angka sama angka sama angka, atau bisa dijumlahkan seperti yang di atas. Jadi semuanya ada 8. Kalau lebih gampangnya yaitu seperti yang pelemparan 2 koin. Kan satu koin adalah 2. Jadi 2 kali 2. Nah, kalau pelemparan 3 koin yaitu 2 kali 2 kali 2. Tapi kalau pelemparan 1 koin dan 1 dadu gimana? Nah, kita buat tabel seperti ini. Jadi, N, S sama dengan 12. Atau lebih gampangnya adalah 1 koin adalah 2 ya, ingat. Kali 1 dadu, yaitu 6. Berarti 2 kali 6. Kalau pelemparan 2 dadu, yaitu buat tabel lagi, seperti ini. Jadi, N, S sama dengan 36. Atau bisa dengan cara yang mudah seperti tadi, yaitu 6 kali 6. Karena 2 dadu. Materi yang ketiga adalah peluang teoretik. Apa sih peluang teoretik itu? Yaitu peluang yang didapatkan dari rumus. Nah, kalau ini pakai rumus. Rumusnya apa? Yaitu P dalam kurung A sama dengan N dalam kurung A per N dalam kurung S. Keterangannya, PA adalah peluang kejadian A, NA banyaknya kejadian A, NS banyaknya anggota ruang sampel. Contoh, pada pelemparan sebuah dadu, tentukan peluang A, muncul mata dadu 5 atau 6, B, muncul mata dadu ganjil. Ruang sampelnya adalah
dadu sendiri kan ada 6, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi NS sama dengan 6. Nah, poin A. Mata dadu 5 atau 6, berarti 5,6. Berarti NA sama dengan 2. Yang poin B, muncul mata dadu ganjil. Berarti B sama dengan 1, 3, 5. N dalam kurung B sama dengan 3. Nah, sekarang kita pakai rumus yang tadi. Berarti P dalam kurung A sama dengan N dalam kurung A per N dalam kurung S sama dengan 2/6. Kalau disederhanakan menjadi 1/3. Yang poin B, pakai rumus P dalam kurung B sama dengan N dalam kurung B per N dalam kurung S sama dengan 3/6. Disederhanakan menjadi 1/2. Oke, materi yang keempat adalah peluang komplement. Apa sih peluang komplement itu? Yaitu peluang yang saling berlawanan. Nah, kita beri contoh nih. Yaitu peluang hari ini akan turun hujan adalah 0,7. Peluang hari ini tidak turun hujan adalah, nah, kita bisa pakai rumus P dalam kurung A ditambah P komplement dalam kurung A sama dengan 1. Jadi, peluang hari ini akan turun hujan adalah 0,7 dan peluang hari ini tidak turun hujan adalah 0,3. Yaitu, kenapa sih 0,3? Karena hasilnya harus 1. Nah, materi yang terakhir yaitu yang kelima adalah frekuensi harapan. Rumusnya FH dalam kurung A sama dengan P dalam kurung A kali N. Keterangannya, FH dalam kurung A adalah frekuensi harapan kejadian A, P dalam kurung A adalah peluang kejadian A, dan N adalah banyaknya percobaan. Contohnya, pada pelemparan sebuah dadu sebanyak 600 kali, tentukan frekuensi harapan A. Muncul mata dadu 3 dan B. Muncul mata dadu genap. Diketahui, dadu kan ada 6, berarti NS sama dengan 6. Berarti yang A muncul mata dadu 3, berarti 1 ya, NA sama dengan 1. Yang B muncul mata dadu genap, berarti 2, 4, 6. Berarti N dan kurung B sama dengan 3. Nah, kita pakai rumus yang tadi nih. Yaitu 1/6 dikali 600. Berarti sama dengan 100 kali. Yang B, 3/6 dikali 600. Berarti sama dengan 300 kali. Mungkin segitu saja materi yang bisa saya sampaikan. Bila masih kurang dimengerti, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.